pendidikan guru dalam jabatan. Jadi ini menimbulkan sebuah kompleksitas dari bagaimana penyelenggaraan PPG. Jadi misalnya pada saat ini dalam hitungan kami, ini diperkirakan potensi yang guru-guru yang harus mengikuti PPG dalam jabatan itu bisa mencapai kurang lebih 2 juta. Ini termasuk guru honorer yang saat ini sedang. Baik, terima kasih Bu Etiva. Saya akan share screen terkait dengan beberapa materi tambahan untuk GTK. Pertama-tama dalam konteks peta jalan kita tentunya memahami urgensi tentang perlunya kita melakukan perubahan yang fundamental dan terutama dalam hal ini guru adalah komponen yang sangat penting untuk bisa mencapai tujuan kualitas pendidikan. Tadi dari Pak Toto sudah menyampaikan slide ini yang menggambarkan bahwa dan Pak Ami juga melengkapi guru-guru kita memang perlu terus untuk melakukan peningkatan kompetensi. Visi dari Merdeka Belajar adalah bagaimana guru-guru kita menjadi lebih menguat agensinya, jadi bukan menerima instruksi, tapi lebih untuk melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas, dan melihat kurikulum sebagai bukan benda yang mati yang harus kemudian diimplementasikan secara terlek, tapi harus menjadi pemilik dari kurikulum itu sendiri dan pengembang dari kurikulum itu sendiri. Bahwa guru adalah sebagai fasilitator karena pengetahuan sebenarnya ada di mana-mana saat ini. Jadi bagaimana untuk mengelola ini adalah hal yang terpenting. Lalu kemudian bagaimana guru terus meningkatkan kompetensi dan memiliki purpose, memiliki tujuan sebagai seorang profesi untuk menentukan kualitas pengajaran. Pelatihan guru harus berbasis sekolah, berbasis kepada praktek, jadi jangan jauh dari apa yang terjadi di sekolah, dan penilaian kinerja guru harus dilakukan secara holistik. Sebuah visi tata kelola guru kita ini harus ada keseimbangan antara supply dan demand. Bahwa ketika ada guru yang pensiun, itu harus bisa digantikan dengan guru yang baru. Inilah yang menurut saya yang perlu kita bersama-sama untuk mengelola tata kelola guru ini dari semua kementerian dan lembaga sehingga sistem supply dan demand yang seimbang ini bisa terjadi. Pada saat ini mungkin sedang perlu kita tata kelola, kita benahi tata kelola ini dengan lebih baik lagi. Nah, selain itu, bahwa pendidikan guru itu sendiri pun juga ada kompleksitas dengan guru dalam jabatan. Sejak tahun 2006, dengan adanya Undang-Undang Guru dan Dosen, seluruh guru dalam jabatan diwajibkan untuk ikut sertifikasi guru, sehingga dari LPTK itu memiliki beban untuk melaksanakan pendidikan guru dalam jabatan. Jadi ini menimbulkan sebuah kompleksitas dari bagaimana penyelenggaraan PPG. Jadi misalnya pada saat ini dalam hitungan kami, ini diperkirakan potensi yang guru-guru yang harus mengikuti PPG dalam jabatan itu bisa mencapai kurang lebih 2 juta. Ini termasuk guru honorer yang saat ini sedang akan melalui proses seleksi rekrutmen ASN P3K. Nah, artinya jika 2 juta ini kita selesaikan dengan kapasitas yang ada sekarang, ini diperkirakan baru akan selesai 2035 atau 2040 ya. Ini sangat luar biasa tantangannya, karena itu kita memerlukan sebagai terobosan, sebagai langkah untuk menyelesaikan ini. Dan juga bahwa LPTK kita pun juga bisa lebih fokus kepada pendidikan guru prajabatan, jadi calon-calon guru. Jadi kalau selama kapasitasnya tersedot untuk kapasitas dalam jabatan, untuk prajabatan tidak akan bisa maksimal. Kita bisa melihat dari data bahwa sejak 2006 sampai sekarang, prajabatan hanya menghasilkan kurang lebih tidak sampai 30.000 lulusan. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita supaya tata kelola ini bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Sementara yang tadi dari data dari Pak Ami juga disampaikan bahwa ada dualisme pendidikan guru. Karena ada program sarjana S1 kependidikan yang menghasilkan lulusan sekitar 300.000 lulusan per tahun, namun mereka tidak langsung atau tidak masuk ke dalam pendidikan profesi guru. Nah, kemudian ini menjadi adanya semacam efisien dalam sistem kita, bahwa untuk menjadi guru yang profesional yang harus melalui PPG itu mekanismenya belum bisa terjadi secara maksimal.
dan penyelesaian supply dan demand ini menurut kami harus dilakukan secara komprehensif. Kita perlu membenahi daya tarik guru, attraction channel, lalu kapasitas kelembagaan itu perlu diperbaiki, bukan hanya sebagai kuantitas tapi juga kualitasnya. Perlu program-program yang inovatif. Lalu kualitas proses dalam PPG yang sering juga menjadi sorotan. Rekrutmen, nah juga kadang-kadang kami menemukan bahwa belum tentu lulusan PPG prajabatan calon guru itu direkrut langsung ke dalam sistem. Ini merupakan PR kita bersama untuk bisa menyelesaikan ini sehingga mekanisme rekrutmen bisa menjadi lebih baik. Dan juga ada competing demands yang tadi antara prajabatan dan dalam jabatan. Saya mungkin akan hyperfokus terakhir di sini Bu Tifa. Sebuah usulan untuk transformasi pendidikan profesi guru dalam jabatan yang sudah kami diskusikan dengan teman-teman LPTK juga, baik negeri maupun swasta, dan para pakar-pakar pada saat ini kita terus berdiskusi, termasuk juga dengan organisasi dan asosiasi profesi guru, bagaimana prajabatan, PPG prajabatan ini bisa lebih baik. Salah satu usulan yang sedang coba kita kembangkan saat ini atau kita diskusikan adalah bagaimana membuat sebuah PPG dalam jabatan berbasis sekolah. Jadi dengan demikian, guru-guru tidak perlu untuk meninggalkan sekolah dan pembelajaran PPG dalam jabatan bisa betul-betul fokus pada problem solving apa yang dihadapi oleh guru-guru tersebut di sekolah. Sehingga pembelajaran guru-guru pun menjadi lebih relevan. Kita bisa mengembangkan dengan metode problem-based learning, di mana guru mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapinya dalam pembelajaran di kelasnya, lalu kemudian itu menjadi fokus dari pembelajaran guru tersebut selama PPG dalam jabatan. Lalu kemudian mengidentifikasi solusi dan kemudian menerapkan solusi tersebut melalui project based learning dan nanti akan dipresentasikan dan menjadi bagian dari ujian kelulusan di PPG dalam jabatan. Mungkin nanti kami akan terus melakukan iterasi ide-ide ini, mudah-mudahan bisa menjadi terobosan dan mengakselerasi dari penyelesaian PPG dalam jabatan tadi. Mungkin demikian tambahan dari saya, Bu Tifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, jadi teman-teman, karena memang ini prosesnya kan panjang ya, ternyata kita dengan paparan tadi juga melihat bahwa secara paralel masukan-masukan dari diskusi-diskusi kita selama ini, baik Hacker, kemudian juga RDPU dari Panja, ternyata juga direspon oleh Pak Dirjen untuk memperbaiki draft dari peta jalan pendidikan khususnya di bidang yang terkait dengan tenaga pendidik dan pendidikan ini. Nah, jadi tadi sudah cukup lengkap informasinya dari berbagai KL. Kami beri kesempatan kepada teman-teman anggota hadir, tadi juga pimpinan ada Pak Saiful Huda, Ibu Agustina, juga Pak Fikri Fakih ya. Dan